Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Suci Nur Akmalia. Maka pada video kali ini saya akan membahas tentang nilai-nilai etika dalam birokrasi dan juga contoh penerapannya dalam administrasi pabrik. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa pembahasan. Yang pertama sekali yaitu tentang nilai-nilai etika. Apa itu nilai etika birokrasi beserta ada berapa nilai-nilai dalam etika birokrasi. Nah, selanjutnya ada beberapa nilai-nilai etika birokrasi yaitu akuntabilitas, integritas, transparansi, profesionalitas, keadilan, dan juga responsivitas. Nah, yang pertama sekali itu ada integritas. Nah, apa sih itu integritas? Integritas itu artinya jujur. Nah, jujur dalam segala hal, apalagi urusan administrasi. Nah, di sini pegawai harus bersikap integritas ataupun bersikap jujur pada pelayanan ataupun pada masyarakat yang dilayani. Contohnya itu saat mengurus KTP ataupun saat mengurus perlengkapan administrasi lainnya. Pegawai itu tidak meminta uang tambahan ataupun disebut juga dengan pungli di sini ya. Nah, pegawai itu tidak meminta uang tambahan terhadap masyarakatnya, sesuai saja dengan berapa, misalnya buat KTP itu berapa, jadi mintanya sesuai itu. Tapi setahu saya sekarang ini tidak perlu lagi adanya dana untuk membuat KTP. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada akuntabilitas. Apa sih akuntabilitas itu? Akuntabilitas itu adalah tanggung jawab. Artinya setiap pekerjaan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, bagi aparatur pemerintah ataupun pegawai pemerintah, adanya nilai-nilai etika birokrasi itu harus adanya tanggung jawab. Contohnya, misalnya dana bantuan sosial itu harus jelas kepada masyarakatnya. Nah, harus kita sampaikan akuntabilitas, kita harus tanggung jawab. Ataupun akuntabilitas lainnya itu misalnya laporan. Ada laporan ada penggunaan dana, misalnya ada tersalurkannya dana, maka kita harus membuat pertanggungjawaban terhadap dana tersebut, dikemanakan dana tersebut. Nah, ini disebut dengan akuntabilitas. Kemudian yang ketiga itu ada transparansi. Apa sih itu transparansi? Transparansi itu adalah keterbukaan pemimpin ataupun pegawai dalam memberikan informasi. Contohnya karena kita tadi membahas tentang KTP, maka sekarang kita akan lanjutkan juga tentang KTP. Jadi contohnya itu misalnya syarat pembuatan KTP itu harus jelas gitu, harus dipasang jelas. Contohnya kita buat mading, apa saja yang harus ada di dalam persyaratan kita membuat KTP, maka kita harus jelas. Jangan berbelit-belit, jadi masyarakat itu tidak bingung. Kemudian selanjutnya ada juga yang namanya profesionalisme. Jadi profesionalisme itu artinya bekerja itu sesuai aturan dan juga kemampuan, di mana pegawai itu melayani dengan sepenuh hati, dengan ramah dan juga tidak menunda-nunda pekerjaannya. Nah, ini disebut dengan profesional. Nah, yang selanjutnya itu yang kelima, di dalam penerapan nilai-nilai etika birokrasi itu harus adanya keadilan, karena keadilan itu sangat penting. Artinya itu tidak membeda-bedakan masyarakat. Semua orang dilayani dengan sama tanpa melihat status. Nah, tanpa melihat statusnya, oh dia kaya, oh dia miskin, dia dilayani dengan adil dan juga sama. Nah, ini adalah contoh penerapan etika yang baik jika kita menerapkan keadilan. Selanjutnya ada yang namanya responsivitas. Apa itu responsivitas? Responsivitas itu adalah cepat tanggap. Contohnya pemerintah itu langsung menangani laporan masyarakat. Contohnya misalnya seperti kejadian kita di November kemarin, kita mendapatkan musibah banjir bandang. Nah, pada saat tersebut
pemerintah hadir secara responsivitas ataupun cepat tanggap terhadap bencana tersebut. Ataupun ada juga contoh-contohnya yang lain, contohnya jalanan rusak, jadi masyarakat itu membuat laporan terhadap pemerintah, maka pemerintah itu diharapkan untuk segera merespon, responsivitas, cepat tanggap, begitu. Maka ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil dari beberapa pembahasan saya di atas tadi. Yang pertama yaitu nilai-nilai etika birokrasi sangatlah penting dalam menciptakan pelayanan publik yang baik dan juga terpercaya. Jika nilai-nilai ini diterapkan dengan baik, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan juga terhadap semuanya itu juga akan meningkat. Nah, sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.